Namo Buddhaya. Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Dalam video ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan mengenai kronologi hidup Buddha, yaitu tentang bertapa di hutan Urwela. Namun sebelumnya, marilah kita bersama menyaksikan video berikut ini. The Brahmin Gondanya was very pleased to hear the news that Prince Siddhartha had gone forth, and hurried to seek out the sons of each of the 7 other Brahmins with whom he had divined the identity of the Bodhisattva, according to his physical characteristics, when he was just born. He managed to gather and persuade only 4 of these sons, and then together the 5 Brahmins left the household life and set off in search of the great renunciant. The 5 Brahmins now gone forth were Gondanya, Vapa, Badiya, Mahanama, and Asaji. This group of 5 together were known as the Pankavaggiya. The Pankavaggiya followed after the Bodhisattva through various places, until they found him practicing ardently in the place where he had settled. They settled there with him, attending to his needs, with the hope that when he attained enlightenment, he would teach the Dhamma to them. The renunciant prince was intent on seeking the path to enlightenment. So he took up 3 of the extreme ascetic practices that were favored by the practitioners of those days. For the first period he pressed his teeth against his teeth and his tongue against his palate, so firmly that sweat ran from his whole body. The pain was as severe as if someone were gripping his throat tightly, strangling him. When he saw that this was not the way to enlightenment, he gave up on the practice and changed to another method. For the second period, he restricted his in and out breaths, stifling them until both his ears rung loudly, his head ached, and his stomach racked with pain, his body as if on fire. But no matter how great the distress, he did not give up his efforts until he saw that this was not the way to enlightenment. Seeing this, he gave up the practice and changed to another method. For the third period, he fasted until he was emaciated, wrinkled, his complexion discolored, his bones and sinews extruding. Exhausted of energy and suffering greatly, rubbing his hand over his body, the hairs stuck to his palm. I've carried out the extreme ascetic practices, pushing the body to limits which no other could exceed. Why have I not yet attained enlightenment? Or perhaps this path is not the way to liberation. The Bodhisattva is worrying and wondering about the path to realization. What's the best way to help him? Aha! This is the way. One string of that lute is too tight.
A little pluck and it snaps. One string is too loose. When plucked, the sound is barely heard. One string is just right, not too loose, not too tight. When plucked, the sound resonates far and wide, sweetly. Oh, it is the practice of the middle way that leads to enlightened knowledge. But the current state of my body surely can't support efforts in developing the mind along the middle path of practice. Prince Siddhartha, whom we had held in esteem as a bodhisattva, bound for success, even after practicing strictly for 6 years, using all his effort, is still unable to achieve enlightenment. Now he's relaxed his efforts. And eating proper food again. How will he ever succeed? Quite so. Venerable Kondanya, you're the most senior amongst us. What do you think we should do? Under the circumstances, there can be no use in attending to him any longer. The time has come for us to take our leave. Pada saat itu, Kondanya yang merupakan Brahmin termuda yang meramalkan bahwa Bodhisatta akan menjadi Buddha telah menunggu selama 29 tahun. Dan setelah mengetahui kabar bahwa Pangeran Siddhartha telah meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang petapa, Kondanya merasa sangat bahagia. Kemudian Kondanya membujuk anak-anak para Brahmin lainnya, karena pada saat itu para Brahmin telah meninggal dunia. Kondanya berhasil membujuk anak-anak para Brahmin, yaitu Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Mereka bersama-sama meninggalkan keduniawian dan mengikuti Bodhisatta. Kelompok 5 petapa atau Pancawagya mencari Bodhisatta ke setiap kota, yang kemudian mereka menemukannya di hutan Urwela. Di sana mereka melayani segala kebutuhan Bodhisatta dalam pertapaan itu, dengan harapan bahwa setelah Bodhisatta mencapai kebuddhaan, maka ia akan dapat mengajarkan Dhamma kepada mereka. Pada saat itu, petapa Gotama melaksanakan latihan praktik ekstrim karena pada saat itu ada pemahaman bahwa tubuh atau jasmani merupakan penyebab timbulnya penderitaan, sehingga dengan membuat tubuh ataupun jasmani ke dalam kondisi ekstrim maka akan dapat mencapai tataran spiritual tertinggi. Hal ini juga dilakukan oleh petapa Gotama, yaitu ke dalam 3 tahapan praktik. Yang pertama, latihan dengan gigi yang dikatup rapat dan lidah yang ditekan ke langit-langit, yang kemudian menyebabkan timbulnya keringat bercucuran dari seluruh tubuh. Praktik latihan ini tentu saja menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Dan setelah menyadari bahwa praktik latihan ini tidak membawanya kepada pencerahan, petapa Gotama kemudian meningkatkan latihannya ke tahapan yang lebih keras, yaitu yang kedua dengan latihan menahan nafas dari hidung dan mulut yang menyebabkan telinga berdengung keras dan kepala sakit serta perut juga sakit. Latihan ini tentu saja menimbulkan rasa sakit yang amat sangat kepada tubuh. Namun petapa Gotama menahannya, dan setelah menyadari bahwa praktik latihan ini tidak membawa kepada pencerahan, petapa Gotama kembali mengubah latihannya ke tahapan yang lebih keras, yaitu yang ketiga, latihan dengan berpuasa dan hanya makan sedikit. Latihan ini menyebabkan tubuh petapa Gotama menjadi sangat kurus, kulitnya menghitam, tulang tampak menonjol keluar kulit, dan menyebabkannya kehabisan tenaga. Kondisi tubuhnya saat itu sangat memprihatinkan, seperti tengkorak hidup, sehingga suatu ketika petapa Gotama berjalan, dirinya kemudian jatuh pingsan.
Yang kemudian untunglah pada saat itu lewat seorang anak laki-laki penggembala kambing yang bernama Nanda, yang kemudian memberikan semangkuk susu kambing kepadanya. Setelah itu, pada saat Petapa Gotama kembali ke pertapaannya, saat itu lewat segerombolan gadis penyanyi. Jika dalam video tadi kita melihat bahwa hal itu dilakukan oleh Saka yang merupakan raja para dewa, namun sumber-sumber lain menyatakan bahwa saat itu lewat segerombolan gadis penyanyi, yang kemudian para penyanyi tersebut mengungkapkan syair sebagai berikut. Jika dawai gitar ditala terlalu longgar, suaranya tak akan muncul. Jika dawai ditala terlalu kencang, dawai akan putus. Jika dawai ditala tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang, gitar akan menghasilkan suara yang merdu. Mendengar ungkapan ataupun syair ini, kemudian Petapa Gotama menyadari bahwa tidak satupun seorang Brahmin atau petapa di masa lalu yang mampu melakukan praktik latihan keras seperti yang dilakukan saat ini, dan tidak satupun para Brahmin dan petapa di masa mendatang yang mampu menahan sakit dari latihan keras yang telah dijalaninya. Kemudian, menyadari bahwa praktik latihan keras tidak membawanya kepada pencerahan, Petapa Gotama kemudian berpikir bahwa pasti ada jalan lain untuk mencapai pencerahan. Kemudian Petapa Gotama mengingat dirinya sewaktu masih kecil pada masa perayaan pajak kerajaan, yang mana pada saat itu dirinya dengan meditasi objek Anapanasatibawana ataupun objek keluar masuknya nafas, dirinya berhasil mencapai tataran jana pertama. Kemudian dirinya berpikir bahwa dirinya tidak takut terhadap kebahagiaan yang ditimbulkan dari pencapaiannya jana pertama tersebut, karena kebahagiaan tersebut adalah merupakan bentuk kebahagiaan akibat melepaskan keduniawian. Kemudian Petapa Gotama berpikir kondisi tubuhnya sekarang tentu tidak akan mampu menyokong dirinya untuk menjalani meditasi Anapanasatibawana dan mencapai jana pertama. Kemudian Petapa Gotama secara berangsur-angsur mulai pergi menuju ke kota Senani untuk menerima dana makanan setiap paginya. Yang kemudian hal ini berangsur-angsur membuat tubuhnya kembali pulih, kulitnya kembali cerah, dan tenaganya kembali pulih. Melihat Petapa Gotama mengubah jalan latihannya, kelompok 5 petapa menganggap bahwa Petapa Gotama telah berhenti berjuang dan kembali membenjakan diri karena Petapa Gotama memakan makanan dengan teratur. Kemudian melihat hal ini, kelompok 5 petapa meninggalkan dirinya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai kronologi hidup Buddha tentang bertapa di hutan Urwela. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.